Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rohmanan MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub dan juga teman-teman yang insyaallah diridhoi oleh Allah. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, kali ini kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Wanda Rafika Sukma, Solihah Fatimatuz Zahroh, dan Najwa Syahroni Juhri Muhammad akan mempresentasikan tentang muhawalatun qatlin nabi, mu'amaratun liqatlin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, najatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan hijratul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Najwa Syahroni Juhri Muhammad. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai presentator pertama akan mempresentasikan mengenai muhawalatu qatlin nabi. Muhawalatu qatlin nabi artinya adalah percobaan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharajal muslimuna fi jama'atin yabtaghuna al-hijrata fi sabilillah ila Yathrib. Kaum muslimin keluar dalam kelompok-kelompok yang ingin hijrah di jalan Allah ke Yathrib atau sekarang bisa disebut Madinah. Fajtama'al musyrikuna fi darin nadwati yakiduna lil muslimina kaidan. Sehingga orang-orang musyrik berkumpul di Dar al-Nadwa untuk bekerja sama melawan kaum muslimin. Wa kana dzalika fil 'amir rabi'a 'asyara min nubuwah. Dan ini terjadi pada tahun ke-14 kenabian. Wa indama 'alima al-musyrikuna anna al-muhajirina qad sabaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yathrib. Dan ketika orang-orang musyrik mengetahui bahwa kaum muhajirin adalah pengikut Nabi Muhammad yang hijrah dari Makkah ke Madinah, telah mendahului Rasulullah. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian ke Yathrib. Wa tarakuhu khalfahum fi Makkah, dan meninggalkannya di Makkah. Iqtaraha alaihim Abu Jahlin ay ya'khudhu min kullin qabilatin syabban qawiyan. Abu Jahal menyarankan kepada mereka agar mereka mengambil seorang pemuda yang kuat. Wa ayyadribu Muhammadan darbata rajulin wahidin, dari setiap suku, dan menyerang Nabi Muhammad seorang diri. Hatta yatafarraka damuhu fil qabaili fala tatamakkan qabilatuhu min qatlil qatili. Fawafaqal mujtami'una ala iktirahi Abi Jahlin bil ijma'i. Maka darahnya tersebar di suku-suku itu sehingga mereka sepakat tidak akan membunuh si pembunuh. Baik, langsung saja kita membahas mengenai nahwu sorofnya. Kata muhawalatu menjadi mubtada mahdzuf. Mubtada mahdzuf adalah mubtada yang dibuang karena memenuhi syarat tertentu. Kata muhawalatu ini dari kalimah masdar dari hawala yuhawilu muhawalatun. Lalu qatli adalah
mudhaf. An-nabi menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu berbeda. Jika mudhaf adalah kepunyaan atau sesuatu yang dimiliki, sedangkan mudhaf ilaih adalah pemilik sesuatu itu atau orang yang bersandar kepada kalimat sebelumnya. Kharaja adalah fi'il madhi. Fi'il adalah kata yang menggambarkan suatu proses, perbuatan, atau keadaan. Sedangkan madhi adalah masa lampau, dahulu, lebih awal, atau sebelumnya. Jika digabungkan, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pada masa yang telah berlalu. Kemudian al-muslimuna menjadi fa'il. Setiap ada fa'il, pasti sebelumnya ada fi'il. Fi jama'atin adalah jar majrur jika disambungkan. Jika dipisah, fi adalah huruf jar. Setiap ada huruf jar, pasti kata setelahnya adalah majrur. Huruf jar yang dimaksud adalah min, ala, ila, an, fi, sama ba. Yabtaguna menjadi fi'il mudhari. Nomor 3 dari kalimah batagha, yabtagu, yabtaguna. Nomor 3 maksudnya ada di kalimah yang ketiga. Dipakaikan untuk jamak mudzakkar ghaib. Apa sih jamak mudzakkar ghaib? Jamak mudzakkar ghaib, jika kita pisah-pisah, jamak adalah kalimat yang menunjukkan arti 3 atau lebih. Mudzakkar arti laki-laki, sedangkan ghaib adalah kalimat yang menunjukkan arti orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Jadi kesimpulannya, jamak mudzakkar ghaib adalah orang yang melakukan adalah orang ketiga laki-laki. Di kata yabtaguna ini ada fa'il, mana fa'ilnya adalah waw sukun. Kemudian al-hijrata. Al-hijrata ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Fi sabilillah. Fi adalah huruf jar, sabili adalah mudhaf, dan Allah adalah mudhaf ilaih. Ila yathrib. Ila yathriba menjadi ismul ladzi la yansurif. Maksud dari ismul ladzi la yansurif adalah isim yang tidak dapat bertemu dengan tanwin dan kasrah. Kemudian fajtama'a. Fa-nya, huruf fa-nya adalah huruf ataf. Ijtama'nya adalah fi'il madhi. Apa tadi fi'il madhi? Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan terjadi perbuatan pada masa yang lampau. Al-musyrikuna menjadi fa'il dari fi'ilnya yaitu ijtama'a. Fi adalah huruf jar, darin adalah mudhaf, an-nadawati adalah mudhaf ilaih. Yakiduna adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan terjadi perbuatan pada masa sekarang dan yang akan datang. Fi'il yakiduna ini nomor 3 dari kalimah kada yakidu, yakiduna. Sama seperti tadi, dipakaikan menjadi jamak mudzakkar ghaib. Lil muslimina adalah jar majrur. Kalimah jamak mudzakkar salim, rofaknya adalah huruf ya. Kaidan. Kaidan ini adalah isim masdar. Isim masdar adalah isim yang menunjukkan arti pekerjaan. Biasanya di akhir kalimatnya itu selalu fathatain, kaidan. Menjadi hal dari kalimah
kada yakidu kaidan. Contohnya selain kata kaidan, iddatan, qitalan, wudu'an. Nah, akhirannya selalu fathatain. Wa kana dzalika, waw di sini menjadi waw istinaf. Waw istinaf adalah kalimat jumlah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi makna maupun dari segi i'rab. Biasanya diawali dengan salah satu dari dua huruf istinaf. Yang di sini ada waw, huruf istinaf yang lain adalah fa. Kana dzalika adalah jumlah jar majrur. Fil 'ami adalah jar majrur karena dimasuki huruf jar. Ar-rabi'a asyara, ini adalah khabar kana. Minan nubuwati menjadi jar majrur karena dimasuki huruf jar. Mana huruf jarnya? Yaitu min. Wa indama, wawnya di sini menjadi waw istinaf. Inda kalimah zarf dan ma mudhaf ilaih. Alima fi'il madhi, al-musyrikuna fa'il dari kata fi'il yang pertama yaitu alima. Annal muhajirina, jumlah anna dan isim anna. Jadi maf'ulnya adalah alimal musyrikuna. Qad sabaqu, qad yang masuk pada fi'il madhi dinamakan qad ditahqiq. Sabaqu menjadi fi'il dan fa'ilnya adalah waw sukun yang ada di kata sabaqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi maf'ul bih. Kemudian ila yathrib sama seperti yang di awal, yaitu ismul ladzi la yansarif. Wa tarakuhu, wawnya di sini menjadi huruf ataf. Taraku di sini menjadi fi'il madi dan hu-nya yang terakhir menjadi maf'ul bih. Khalfahum, khalfa menjadi dzaraf zaman. Dzaraf zaman itu adalah keterangan waktu. Hum-nya menjadi fa'il. Fi Makkah adalah ismul ladzi la yansarif. Fi-nya adalah huruf jar. Selanjutnya iqtaraha menjadi fi'il madhi. Alaihim menjadi jar majrur. Abu Jahlin menjadi fa'il dari fi'ilnya yaitu apa? Iqtaraha. Ayyakhudhu menjadi fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab. Amil nasab adalah huruf yang digunakan untuk menasabkan fi'il mudhari. Jadi rombakan an itu menjadi fa'il. Min kulli qabilatin adalah jar majrur. Jadi pasti ada huruf jarnya. Mana huruf jarnya? Yaitu min. Syabban qawiyan, syabban menjadi maf'ul bih, qawiyan menjadi sifat ke sya'bannya, maksudnya ke syabban. Wa ayyadribu menjadi fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab, sama seperti yang tadi. Muhammadan adalah maf'ul bih. Darbatan rajulin wahidin yaitu maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq adalah isim mansub dari lafadz fi'il masdar yang disebutkan bersama fi'il tersebut untuk penegasan, penjelasan jenis atau jumlah perbuatannya. Kemudian hatta adalah kalimah dzaraf. Kemudian yatafarraqa yaitu fi'il mudhari yang pertama hukumnya adalah nasab.
Alasannya karena sebelumnya ada kalimah dzaraf, yaitu hatta. Damuhu adalah fa'il. Fil qabail adalah jar majrur. Jika disambungkan mereka menjadi jar majrur. Jika dipisah, fi-nya sendiri adalah huruf jar, al-qabail adalah kalimah isim. Tanda isimnya adalah alif lam. Fala tatamakkan qabilatuhu. Tatamakkan adalah fi'il mudhari', sedangkan qabilatuhu adalah fa'il. Min qatlil qatili, jar majrur. Jika dirincikan, min adalah huruf jar, qatli adalah mudhaf, al-qatil adalah mudhaf ilaih. Fawafaqa adalah fi'il madhi, al-mujtami'una adalah fa'il. Lalu ala iktirahi Abi Jahlin itu menjadi jar majrur. Alanya adalah huruf jar. Bil ijma'i adalah huruf majrur. Ba yang pertama, huruf yang pertama bil ijma'i, ba-nya adalah huruf jar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa difahami dengan mudah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Wanda Rafika Sukma. Amaratin liqatlin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rencana pembunuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbara Jibril an-Nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihadihi al-mu'amarah wa adana lahu bihijrati ila Yasrib. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Yasrib. Lam yanamu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tilka lailata ala firashihi wa wada'a khutta lirahili fil lail ma'a Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di tempat tidurnya malam itu. Beliau merencanakan akan pergi ke Yasrib bersama Abu Bakar As-Siddiq. Wa indama ja'a lail ijtama'a adadun min sababil qabaili hawla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna suyufahum liyaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasu yantadiruna sa'ata sifr liqatlihi. Dan ketika malam tiba, beberapa pemuda yang berasal dari suku Quraisy ingin membunuh Nabi. Mereka berkumpul di sekitar rumah Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa pedang untuk membunuh Nabi, mereka duduk sambil menunggu tengah malam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mu'amaratun termasuk kalimat isim atau kata benda. Tanda isimnya berupa tanwin, merupakan isim masdar dari lafadz amaro yu'amiru yang mengikuti wazan mufa'alatun. Kedudukannya di sini sebagai mubtada. I'rabnya berupa i'rab rofa, tandanya yaitu dhammah karena isim mufrad. Isim bermakna satu. Yang selanjutnya ada liqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susunannya berupa idhofah dengan liqatli sebagai mudhaf dan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai mudhaf ilaih. Kedudukannya sebagai khobar mubtada. Liqatli di sini termasuk kalimat isim. Tanda isimnya berupa tanwin, yaitu tanwin yang tidak terlihat atau dikira-kirakan karena kedudukannya sebagai mudhaf. Merupakan isim masdar dari lafadz qatala yaqtulu. Kedudukannya di sini sebagai majrur karena jatuh setelah huruf jar yaitu li atau lam. Ya, yang i'rabnya berupa i'rab jar, tandanya kasroh karena isim mufrad. Muhammadin di sini, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam termasuk kalimat isim. Tanda isimnya berupa tanwin. I'rabnya berupa i'rab jar, tandanya kasroh karena isim mufrad. Ahbaro termasuk kalimat fi'il atau kata kerja berupa fi'il madi, yaitu fi'il yang kata kerja lampau atau sudah dikerjakan.
Ahbaro di sini mengikuti wazan af'ala yang merupakan fi'il sulasi mazid rubai, yaitu fi'il yang huruf asalnya ada 3 lalu ditambah dan menjadi 4 huruf dalam bentuk bina shahih dengan alif sebagai hamzah fi'il, kha sebagai fa fi'il, ba sebagai ain fi'il, ro sebagai lam fi'il. Ahbaro berasal dari lafadz khobaro yang ditambahkan hamzah khoto. Disebut berbentuk bina shahih karena ketiga huruf asalnya tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, dan wawu. I'rabnya berupa i'rab nasab, tandanya fathah karena mabni fathah atau fi'il madhi selamanya difathahkan huruf akhirnya. Ya, Jibrilu termasuk kalimat isim, tandanya tanwin. Tanwin di sini tidak terlihat karena lafadz Jibrilu merupakan isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku dari lafadz akhbaro. I'rabnya yaitu i'rab rafa, tanda i'rabnya yaitu dhammah karena isim mufrad. An-nabiyya Muhammadan. An-nabiyya Muhammadan di sini susunannya tabi'i matbu berupa badal dengan an-nabiyya sebagai mubdal minhu dan Muhammadan sebagai badal sya'i min sya'i dari lafadz an-nabiyya. An-nabiyya di sini sendiri termasuk kalimat isim. Tanda isimnya yaitu berupa alif lam atau al. Kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek dari lafadz ahbaro. I'rabnya berupa i'rab nasab ditandai dengan adanya fathah karena isim mufrad. Muhammadan di sini termasuk kalimat isim, tandanya berupa tanwin. I'rabnya berupa i'rab nasab yang mengikuti i'rabnya an-nabiyya, tandanya fathah karena isim mufrad. Bihadhil mu'amarati, susunannya berupa idhofah dengan bihadhihi sebagai mudhaf dan mu'amarati sebagai mudhaf ilaih. Bihadhihi sendiri termasuk kalimat isim berupa isim isyarah, kedudukannya sebagai majrur karena jatuh setelah huruf jar yaitu ba. I'rabnya berupa i'rab jar, tandanya yakni mabni kasroh. Al-mu'amarati sendiri termasuk kalimat isim, ditandai dengan adanya alif lam atau biasa disebut dengan al, merupakan isim masdar sama dengan mu'amaratun judul tadi. I'rabnya berbentuk i'rab jar, ditandai dengan kasroh karena isim mufrad. Bihijrati termasuk kalimat isim, ditandai dengan adanya lam alif lam atau biasa disebut dengan al. Kedudukannya sebagai majrur karena jatuh setelah huruf jar yaitu ba. I'rabnya berupa i'rab jar, tandanya kasroh karena termasuk isim mufrad. Fa lam yanam. Fa termasuk kalimat huruf, merupakan salah satu amil nasab atau nawasib, amil-amil yang menasobkan. Lam di sini termasuk kalimat huruf, merupakan salah satu dari amil jazm atau jawazim, amil-amil yang menjazmkan. Yanam termasuk kalimat fi'il berupa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaitu fi'il yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Yanam berasal dari lafadz nama yanamu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu dengan ya sebagai huruf mudhara'ah yaitu huruf khusus fi'il mudhari', nun sebagai fa fi'il, alif sebagai ain fi'il, mim sebagai lam fi'il, berbentuk bina ajwaf wawi karena fi'ilnya berupa huruf ilat. I'rabnya berupa i'rab jazm, ditandai dengan sukun karena termasuk fi'il mudhari' shahih akhir, yaitu akhir hurufnya tidak berupa huruf ilat. Nama asalnya nawama, diletakkan fathahnya wawu di huruf awal yaitu huruf nun, dibuang wawunya dan diganti alif karena harokat sebelum nun berupa harokat fathah. Yanam asalnya berupa yanamu, dibuang alifnya yang merupakan huruf ilat dan disukunkan huruf akhirnya karena adanya amil jazm yaitu lam. Totan termasuk kalimat isim, ditandai dengan adanya tanwin. Kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafadz wadha'a. I'rabnya berupa i'rab nasab, ditandai dengan fathah
karena termasuk isim mufrad. Ma'a termasuk kalimat isim berupa isim makan atau tempat. Kedudukannya sebagai dzaraf makan atau memperkirakan makna fi'il. Itu biasanya pada atau dalam. I'rabnya berupa i'rab nasab, tandanya fathah karena mabni fathah. Yang selanjutnya ada indama. Indama di sini susunannya berupa idhofah dengan inda sebagai mudhaf dan ma sebagai mudhaf ilaih. Inda sendiri termasuk kalimat isim berupa isim makan, kedudukannya sebagai dzaraf makan. I'rabnya berupa i'rab nasab, tandanya yaitu fathah karena mabni fathah. Ma di sini termasuk kalimat isim berupa isim mausul. I'rabnya berupa i'rab jar, tandanya dikira-kirakan. Ja'a termasuk kalimat fi'il berupa fi'il madhi. Asalnya yaitu jaya'a, mengikuti wazan fa'ala dengan jim sebagai fa'il, alif sebagai ain fi'il, hamzah sebagai lam fi'il. Ja'a asalnya jaya'a, dipindahkan fathahnya ke huruf awal yaitu jim, lalu ya-nya dibuang diganti dengan alif karena harokat sebelumnya pada jim berupa fathah, mengikuti wazan fa'ala yang merupakan fi'il sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan bebas dari huruf tambahan. Dalam bentuk bina ajwaf ya'i, ain fi'ilnya berupa huruf ilat yaitu ya, dan bina mahfud lam yaitu lam fi'ilnya berupa hamzah. I'rabnya berupa i'rab nasab karena mabni fathah. Ijtama'a termasuk kalimat fi'il berupa fi'il madhi, mengikuti wazan ifta'ala yang merupakan fi'il sulasi mazid khumashi, yaitu fi'il yang huruf asalnya ada 3 lalu ditambah menjadi 5 huruf dalam bentuk bina soheh. Karena ketiga huruf asalnya tidak berupa huruf ilat, maka bentuknya yaitu hamzah sebagai huruf zaidah yaitu huruf tambahan, jim sebagai fa fi'il, ta sebagai huruf zaidah, mim sebagai ain fi'il, ain sebagai lam fi'il. Ijtama'a berasal dari lafadz jama'a yang mendapat tambahan berupa hamzah di awal dan ta di antara fa dan ain fi'il. I'rabnya berupa i'rab nasab ditandai dengan fathah karena mabni fathah. Yahmiluna termasuk kalimat fi'il berupa fi'il mudhari' dengan waqi' jamak mudzakkar ghaib, mengikuti wazan yaf'ilu yang merupakan bagian dari fi'il sulasi mujarrad dan dalam bentuk bina soheh dengan ya sebagai huruf mudhara'ah, ha sebagai fa fi'il, mim sebagai ain fi'il, lam sebagai lam fi'il. Yahmiluna berasal dari lafadz yahmilu yang mendapat tambahan berupa wawu nun jamak karena menyimpan dhamir jamak mudzakkar salim. I'rabnya berupa i'rab rafa, tandanya yaitu nun karena termasuk salah satu dari af'alul khamsah yaitu yaf'aluna. Suyufahum di sini susunannya berupa idhofah dengan suyufa sebagai mudhaf dan hum sebagai mudhaf ilaih. Suyufa sendiri termasuk kalimat isim, kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafadz yahmiluna. I'rabnya berupa i'rab nasab, ditandai dengan adanya fathah karena jamak taksir. Jamak taksir di sini yaitu jamak yang berubah dari asal mufradnya. Mufradnya berupa lafadz saifun. Hum di sini termasuk kalimat isim berupa isim dhamir dengan waqi' jamak mudzakkar ghaib. I'rabnya berupa i'rab jar, tandanya dikira-kirakan karena mabni. Liyaqtulu, li termasuk kalimat huruf, merupakan salah satu dari amil-amil nasab yang menyimpan bentukan. Yaqtulu termasuk kalimat fi'il berupa fi'il mudhari' mengikuti wazan yaf'ulu yang merupakan fi'il sulasi mujarrad dalam bentuk bina sohehnya yaitu ya sebagai huruf mudhara'ah, qaf sebagai fa fi'il, ta sebagai ain fi'il,
lam sebagai lam fi'il. Yaqtulu berasal dari yaqtuluna yang asalnya yaqtulu yang mendapat tambahan wawu nun jamak karena menyimpan dhamir jamak mudzakkar ghaib yaitu hum. Lalu dibuang huruf nunnya karena adanya amil nasab yang masuk yaitu li atau huruf lam. I'rabnya berupa i'rab nasab ditandai dengan madfun nun atau membuang hadfun nun. Hadfun nun di sini membuang huruf nun karena termasuk af'alul khamsah. Fi'il 5 yaitu yaf'aluna. Wa jalasu, wa termasuk kalimat huruf, merupakan salah satu dari huruf ibtida. Jalasu termasuk kalimat fi'il berupa fi'il madhi yang ketambahan wawu jamak. Jalasu berasal dari lafadz jalasa yang mengikuti wazan fa'ala dan dalam bentuk bina soheh dengan jim sebagai fa fi'il, lam sebagai ain fi'il, sin sebagai lam fi'il. I'rabnya berupa i'rab nasab ditandai dengan fathah yang dikira-kirakan dengan mabni fathah. Yantadziruna termasuk kalimat fi'il berupa fi'il mudhari'. Yantadziruna di sini berasal dari lafadz yantadziru yang mendapat tambahan berupa wawu dan nun jamak. Yantadziru mengikuti wazan yafta'ilu yang fi'il madhinya berupa lafadz intadzaro yang merupakan fi'il sulasi mazid khumashi karena ketambahan hamzah di awal dan tak di antara fa fi'il dan ain fi'il, maka fi'il madhi asalnya adalah lafadz nadzara. Maka perincian lafadz yantadiruna itu sebagai berikut: ya sebagai huruf mudhara'ah, nun sebagai fa fi'il, ta sebagai huruf zaidah, dha sebagai ain fi'il, ra sebagai lam fi'il, wawu dan nun sebagai huruf zaidah karena menyimpan dhamir jamak ghaib yaitu hum. I'rabnya berupa i'rab rafa ditandai dengan adanya dhammah karena mabni dhammah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penyelamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama kana sababu yantadiruna kharijal bait anzalallahu alaihimun nu'as fanamu nauman amiqan fakharaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fawada'a ala ru'usihim turab wa hum la yas'urun. Sementara para pemuda sedang menunggu di luar rumah Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan halangan kepada mereka sehingga para pemuda itu tertidur lelap. Muhammad SAW pun keluar dari rumah dan beliau menaburkan pasir di kepala mereka dan para pemuda itu pun tidak menyadarinya. Najatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini susunannya berupa idhofah dengan najatu sebagai mudhaf dan Muhammadin sebagai mudhaf ilaih. Kedudukannya sebagai mubtada khobar. Asalnya berupa lafadz hadza najatu Muhammadin. Najatu sendiri termasuk kalimat isim. Tandanya berupa tanwin. Tanwinnya tidak terlihat karena kedudukannya sebagai mudhaf. I'rabnya berupa i'rab rafa ditandai dengan dhammah karena isim mufrad. Muhammadin di sini termasuk kata isim yang menerangkan tentang seseorang. Wa bainama di sini kedudukannya sebagai mubtada. Bainama susunannya berupa idhofah dengan baina sebagai mudhaf dan ma sebagai mudhaf ilaih. Wa termasuk kalimat huruf merupakan huruf ibtida yaitu huruf permulaan. Baina termasuk kalimat isim berupa isim makan atau isim tempat. I'rabnya berupa i'rab nasab ditandai dengan fathah karena isimnya isim mufrad. Kedudukannya sebagai dzaraf makan. Ma di sini termasuk kalimat isim berupa isim mausul. I'rabnya berupa i'rab jar, tandanya dikira-kirakan. Kana di sini termasuk kalimat fi'il
berupa fi'il madhi mengikuti wazan fa'ala yang merupakan fi'il sulasi mujarrad dalam bentuk bina ajwaf wawi, yaitu ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Di sini di kalimat kana ini huruf ilatnya berupa alif dengan kaf sebagai fa fi'il, alif yang asalnya wawu sebagai ain fi'il, hamzah sebagai lam fi'il. Kana asalnya berasal dari lafadz kawana, dipindahkan fathahnya ke wawu ke huruf awal. Lalu wawu dibuang dan diganti dengan alif karena harokat sebelumnya berupa fathah. Kedudukannya sebagai khobar, i'rabnya berupa i'rab nasab, ditandai dengan fathah karena mabni. Kharijal baiti, susunannya berupa idhofah dengan kharijah sebagai mudhaf dan al-baiti sebagai mudhaf ilaih. Kharijah sendiri termasuk kalimat isim, tandanya berupa tanwin, tapi tidak terlihat karena kedudukannya sebagai mudhaf yang bebas dari tanwin. Kedudukannya sebagai dzaraf makan. Mengikuti wazan fa'ilun yang merupakan isim fa'il dari fi'il sulasi mujarrad, merupakan isim fa'il dari lafadz kharaja yakhruju. I'rabnya berbentuk i'rab nasab, ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Al-baiti termasuk kalimat isim, ditandai dengan alif lam atau biasa disebut dengan al. I'rabnya berupa i'rab jar, ditandai dengan adanya kasroh karena isim mufrad. Anzala termasuk kalimat fi'il, berupa fi'il madhi, mengikuti wazan af'ala yang merupakan fi'il sulasi mazid rubai dan dalam bentuk bina soheh. Anzala sendiri berasal dari lafadz nazala yang mendapat tambahan berupa hamzah khoto. Perinciannya yaitu hamzah sebagai huruf zaidah atau huruf tambahan, nun sebagai fa fi'il, za sebagai ain fi'il, lam sebagai lam fi'il. I'rabnya berupa i'rab nasab, ditandai dengan adanya fathah karena mabni fathah. Nauman amikon, susunannya berupa salah satu dari tabi', yaitu na'at atau sifat dengan nauman sebagai man'ut yang disifati dan amikon sebagai na'at atau sifatnya. Nauman sendiri termasuk kalimat isim, ditandai dengan tanwin. Kedudukannya sebagai madbu', yaitu lafadz yang diikuti. Merupakan isim masdar dari lafadz nama yanamu, asalnya yaitu nawama yanawamu, yang merupakan fi'il sulasi mujarrad dengan bentuk bina ajwaf wawi. Mengikuti wazan fa'lan yang merupakan isim masdar dari fi'il sulasi mujarrad. Kedudukannya sebagai hal dari lafadz fanamu. I'rabnya berupa i'rab nasab, ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Amikon termasuk kalimat isim, ditandai dengan adanya tanwin. Kedudukannya di sini sebagai tabi, lafadz yang mengikuti. Karena menjadi tabi dari lafadz nauman, maka i'rabnya sama seperti i'rab nauman. Tandanya yaitu fathah karena isim mufrad. Fa kharaja, fa termasuk kalimat huruf, merupakan huruf ibtida. Kharaja termasuk kalimat fi'il, berupa fi'il madhi. Kedudukannya sebagai madbu, berupa ma'tuf ilaih. Mengikuti wazan fa'ala yang merupakan isim sulasi mujarrad, berbentuk bina soheh dengan kho sebagai fa fi'il, ro sebagai ain fi'il, jim sebagai lam fi'il. I'rabnya berupa i'rab nasab, ditandai dengan adanya fathah karena mabni. Fawado'a, fa termasuk kalimat huruf, merupakan huruf atof. Wado'a di sini termasuk kalimat fi'il, berupa fi'il madhi. Kedudukannya sebagai tabi, berupa atof. Mengikuti wazan fa'ala yang merupakan fi'il sulasi mujarrad, berbentuk bina misal wawi, yaitu fa fi'ilnya berupa huruf wawu dengan wawu sebagai fa fi'il, dho sebagai ain fi'il, ain sebagai lam fi'il. Karena menjadi tabi' dari lafadz kharaja, maka i'rabnya sama dengan i'rab
pada khoroja tadi, yaitu nasab. Tanda i'rabnya berupa fathah karena mabni fathah. Ala ru'usihim, susunannya jar majrur dengan ala sebagai huruf jar dan ru'usihim sebagai majrur yang dijarkan. Ala termasuk kalimat huruf, merupakan salah satu dari huruf jar. Ru'usihim, susunannya berupa idhofah dengan ru'usi sebagai mudhaf dan him sebagai mudhaf ilaih. Ru'usi sendiri termasuk kalimat isim, ditandai dengan adanya tanwin yang tidak ditampakkan karena kedudukannya sebagai mudhaf. I'rabnya berupa i'rab jar, ditandai dengan adanya kasroh karena jamak taksir, isim jamak yang berubah dari asal mufradnya. Asal mufradnya berupa lafadz ra'sun. Him di sini termasuk kalimat isim, berupa isim dhamir mutasil. I'rabnya berupa i'rab jar, tandanya dikirakan. Wahum, termasuk kalimat huruf, merupakan huruf ibtida. Hum di sini termasuk di dalam kalimat isim, berupa isim dhamir munfasil karena di awal kalimat atau setelah huruf ibtida. Kedudukannya sebagai mubtada'nya khobar. Khobarnya berupa lafadz la yash'uruna. I'rabnya berupa i'rab rofa, tandanya dikira-kirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yakni tentang hijratu Rasulullah SAW. Jadi saya akan bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hijratu Rasulullah SAW. Indama istayqadha haula'i al-musyrikuna dakhulu baitan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajadu Ali bin Abi Thalib na'iman makanahu. Fazdada ghadabahum wa asra'u yattabi'unahu fi sahra'i walakinnahum lam yalhaqu bihi. Laqad wada'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin khuttatan madarusatan lil hurubi min haula'i al musyrikuna. Fabadalan an tawajjuh ila shimali haitsu tariqu al mubashshir ila Yatsrib, tawajjahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ilal janubi wa makathan salasa layalin fi gharin saurin. Bidzalika lam yastati al musyrikuna an yalhaqu bihi faraja'u ila Makkah ghadibin. Terjemahannya yakni ketika orang-orang musyrik bangun dari tidurnya, mereka memasuki rumah Nabi Muhammad SAW dan mereka menemukan Ali bin Abi Thalib sedang tidur di tempat Nabi, sehingga mereka marah dan mereka bergegas mengejar Nabi ke padang pasir, tetapi mereka tidak menemukannya. Abu Bakar mengembangkan rencananya yang matang untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang musyrik dengan mengelabui mereka dengan berjalan ke utara menuju Yatsrib. Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu berjalan ke selatan dan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar bermalam 3 hari di Gua Hira. Karena orang-orang musyrik tidak menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka mereka pulang kembali ke Mekah dengan sangat marah. Hijratu Rasulullah itu menjadi khobar. Lah, mubtadanya mana? Mubtada mahdufun lil ma'lumin. Mubtadanya dibuang karena aslinya lafadznya itu hadza hijratu Rasulullah. Hadza menjadi mubtada dan khobarnya di hijratu. Karena rumusnya mubtada mahdufin lil ma'lum, jadinya mubtadanya dibuang.
Indama itu enda menjadi dorof, ma itu isim mausul. Kemudian istaiqodo itu susunannya menjadi silah yang berupa jumlah fi'liyah. Haulai ini isim dhamir, al-musyrikuna itu menjadi fa'il dari istaiqodo karena istaiqodo tadi berupa jumlah fi'liyah. Dakhalu itu menjadi fi'il. Kemudian baitan nabiyya Muhammadin itu menjadi maf'ul bih. Fawajadu, fa itu menjadi fi'il syarat. Alayya ba'na Abi Thalibin itu menjadi maf'ul bih. Naiman itu menjadi hal dan makanahu juga menjadi hal. Fazdada fi'il yang tandanya berupa mabniun lil fathi, tandanya fi'il madi yang pasti berupa fathah. Ghadabuhum ini menjadi fa'il, wa asra'u ini menjadi ma'tuf, wa yattabi'unahu itu juga menjadi ma'tuf dari ghadabuhum. Fi sahra'i ini susunannya berupa jar majrur bil harfi. Jadi majrurnya tandanya dengan huruf karena sebelumnya ada fi termasuk huruf jar. Walakinnahum ini saudaranya inna. Lam yalhaqu ini menjadi khobar dari inna karena inna itu rumusnya tansobul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi yalhaqu di sini menjadi nasabnya rofa'nya inna. Kemudian wadoa di sini menjadi fi'il. Muhammad ini menjadi fa'il, sallallahu alaihi wasallam itu menjadi jumlah mu'taridah, jumlah yang menyela-nyelai. Kemudian wa Abu Bakrin itu menjadi ma'tuf, khuttatan menjadi hal, madrasatan menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih tandanya nasab, makanya di sini madrasatan fathah, tandanya nasab fathah. Lil hurubi ini susunan jar majrur bil harfi, dijarkan dengan huruf. Kemudian minha ulai al musyrikuna di sini susunannya menjadi jar majrur bil harfi, majrur dengan huruf. Fabadalan antawajjuhi sama susunannya menjadi jar majrur. Ila shimali sama susunannya menjadi jar majrur. Kemudian at-tariqu al-mubashiru ini adalah susunan naat man'ut. Naatnya mana? Naatnya ada di al-mubashiru dan man'utnya ada di al-tariqu. Kemudian ila yasrib ini susunan jar majrur. Tawajjuhi menjadi fi'il madi mabniun lit fathah. Kemudian ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ini menjadi atof. Ilal janubi ini susunan jar majrur. Wa makasan salasa layalin fi gharin ini menjadi susunan jar majrur. Saurin ini menjadi badal dari wa makasan salasa layalin fil ghari, menjadi pengganti. Wa bidzalika itu isim isyarah. Lam yastati itu majzum bil harfi, jazm tandanya jazm dengan huruf karena ada lam sebelumnya, makanya dijazmkan dengan huruf. Al musyrikuna ini fa'il. Kemudian an yalhaqu ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu tandanya nasab. Di sini dia hadfun nun, membuang nun. Asli katanya tuh yalhaquna, karena kemasukan an jadi menjadi an yalhaqu. Bihi itu susunan jar majrur. Faraja'u itu fi'il madi mabniun lil fathah.
Kemudian ila makata itu menjadi jar majrur, makata itu sewot muntal jumu. Kemudian ghadibina itu menjadi hal, tanda i'rabnya dengan ya. Sekian i'rab dari materi yang saya berikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.